Selamat malam rekan-rekan guru di Kabupaten Flores Timur, khususnya rekan-rekan guru honorer baik SD maupun SMP yang saat ini sedang melakukan persiapan untuk mengikuti seleksi P3K Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2021. Kesempatan pertama saya menyampaikan permohonan maaf karena sejak kemarin beberapa pertanyaan baik langsung ke nomor pribadi saya maupun di grup secara pribadi memang kami belum respon karena kami belum membangun komunikasi dan mendapat jawaban yang cukup berkaitan dengan informasi P3K ini dari lembaga pemerintah yang berwenang, dalam hal ini Dinas PK Kabupaten Flores Timur dan juga BPKSDM Kabupaten Flores Timur, sehingga kalau kami belum menyampaikan informasi balik itu. Nah tadi pagi tadi pagi saya coba membangun komunikasi dengan Kepala BPKSDM Bapak Rufus Kodatuluma dan juga pelaksana tugas Dinas PK Kabupaten Flores Timur Bapak Ferry Resona dalam kapasitas sebagai Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur. Dan luar biasa, dua pejabat ini merespon dengan baik apa yang kami tanyakan sebagai bagian dari aspirasi teman-teman di cabang masing-masing. Pertama dari Kepala BPKSDM Pak Rufus, saat kami membangun komunikasi, beliau menyampaikan bahwa jadwal untuk seleksi CPNS belum. Namun jelang beberapa menit setelahnya itu Pak Rufus Kodatuluma langsung membangun komunikasi lagi melalui WA, menyampaikan bahwa tahapan untuk pengumuman seleksi CPNS ini akan dibuka besok tanggal 30 Juni 2021. Sementara berkaitan dengan P3K, beliau mengarahkan untuk berkomunikasi dengan Dinas PK Kabupaten Flores Timur. Kami menyampaikan terima kasih untuk informasi balik itu dan juga menyampaikan apresiasi kepada Pak Rufus. Komunikasi yang sama ke PLT Dinas PK Kabupaten Flores Timur, kami mendapat jawaban bahwa untuk seleksi P3K memang belum ada informasi, sehingga nanti kita menunggu informasi resmi baru Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Dinas PKW akan menyurati teman-teman guru melalui kepala sekolah. Namun pada malam hari ini terima kasih banyak karena kami dapat informasi langsung melalui surat resmi ini dari Dinas PK Kabupaten Flores Timur, dikirim baru saja dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas PK Kabupaten Flores Timur Pak Johan Tukat, yang berisi tentang informasi seleksi P3K guru untuk tahun 2021. Kepada teman-teman saya ingin membacakan surat ini, walaupun surat ini juga tentu bakalan akan sampai di tangan Bapak Ibu sekalian melalui kepala sekolah di sekolah masing-masing. Namun saya coba membacakan surat ini untuk kita semua, untuk teman-teman, kiranya bermanfaat. Surat ini dengan kop Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Larantuka 86218 Flores Timur NTT. Surat ini keluar di Larantuka tanggal 29 Juni 2021. Nomor surat PKO /420/269 PSD SMP 2/2021 perihal seleksi P3K guru tahun 2021. Surat ini ditujukan kepada yang pertama, para guru honorer SD, yang kedua para guru honorer SMP, dan yang ketiga kepala sekolah SD dan SMP masing-masing di tempat. Saya bacakan isi suratnya. Menindaklanjuti pengumuman Kementerian PAN RB terkait formasi calon ASN P3K guru tahun 2021
dan Surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 2796/GT.00.06/2021 tanggal 31 Mei 2021. Hal seleksi P3K guru tahun 2021. Maka kami informasikan beberapa hal berikut. Poin 1. Calon peserta seleksi calon ASN P3K guru tahun 2021 adalah: A. Tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer XK2 BKN. 2. Guru honorer yang mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodi Kemendikbudristek. 3. Guru bukan ASN yang mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodi Kemendikbudristek. D. Lulusan pendidikan profesi guru PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek. Poin 2. Pendaftaran peserta seleksi calon aparatur sipil negara P3K guru dilakukan melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara, yaitu https://sscasn.bkn.go.id. Poin 3. Peserta yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun kecuali: A. Guru Bahasa Indonesia ahli pertama bagi penyandang disabilitas runggu. B. Guru Bahasa Inggris ahli pertama bagi penyandang disabilitas runggu. C. Guru Penjar Sorkes ahli pertama bagi penyandang disabilitas daksa. D. Guru Seni Budaya Keterampilan ahli pertama bagi penyandang disabilitas netra. Poin keempat. Seleksi calon aparatur sipil negara P3K guru tahun 2021 meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Poin yang kelima, seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan calon guru P3K. Untuk poin kelima ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, A. Berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi adalah: yang pertama, pas foto; yang kedua, scan kartu tanda penduduk; yang ketiga, scan ijazah dan transkrip nilai pada jenjang S1 atau diploma 4; 4. Scan sertifikat pendidik bagi yang memiliki; 5. Bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan Romawi 1. Surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Romawi 2. Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai pendidik. B. Verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi database BKN dan Dapodi Kemendikbudristek. C. Verifikasi administrasi dilakukan berdasar pada linearitas sertifikasi pendidik dan atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikasi pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasarkan pada linearitas kualifikasi pendidikan. Kesesuaian linearitas dimaksud merujuk pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 1460-B-TT-B1-GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021. 6. Seleksi kompetensi dilakukan melalui tes kompetensi P3K guru. A. Tes kompetensi P3K guru meliputi tes kompetensi dan wawancara. B. Materi tes kompetensi terdiri atas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. C. Tes kompetensi dan wawancara dilaksanakan sesuai prosedur penyelenggaraan menggunakan metode komputer asisten tes ujian nasional berbasis komputer.
dengan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. D. Tes kompetensi P3K guru akan dilaksanakan sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2021 di tempat ujian kompetensi itu yang akan ditetapkan Kemendikbudristek. Selanjutnya, kami mohon saudara-saudari kepala sekolah untuk menyampaikan kepada guru-guru honorer di lingkungan kerja masing-masing. Demikian penyampaian, atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Franciscus Saverius Resiona Esos, NIP 1961-200012-1005. Demikian Bapak Ibu teman-teman sekalian, surat resmi dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga Kabupaten Flores Timur yang menjadi acuan atau pedoman kita untuk melakukan persiapan berkas administrasi untuk mengikuti seleksi P3K. Teman-teman, ini pada berkas ini memang harus disiapkan secara baik ya. Pas foto, scan kartu tanda penduduk, scan ijazah dan transkrip nilai, lalu scan sertifikat pendidik. Ini mudah-mudahan harus bisa disiapkan dengan baik. Tentunya jangan putus komunikasi dengan lembaga teknis yang mengurus ini. Dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, dan juga BPKSDM Kabupaten Flores Timur. Untuk Bapak Ibu kepala sekolah baik tingkat SD maupun tingkat SMP memang membutuhkan peran ekstra membantu teman-teman, mendampingi guru-guru kita, guru-guru honorer yang memang inilah kesempatan yang terbaik yang akan mereka terima. Nah, ini menjadi harapan selama ini, dan PGRI Kabupaten Flores Timur sejak Januari, Februari hingga Maret, bahkan sampai Mei kemarin itu rutin melakukan pendampingan kepada teman-teman guru honorer di Kabupaten Flores Timur, baik itu narasumber lokal maupun narasumber nasional sudah PGRI hadirkan dan mendampingi guru-guru honorer. Dan jangan sampai kesiapan secara pengetahuannya mantap tetapi terkendala pada pemberkasan. Oleh karena itu harus seirama, pemberkasan jalan, kesiapan secara pengetahuan juga jalan. Mungkin kalau misalnya ada waktu yang baik berpihak kepada kita, maka tentu kegiatan yang sama pendampingan P3K akan kembali dilakukan oleh PGRI Kabupaten Flores Timur, bisa jadi untuk sebagai pelancar dalam membantu teman-teman guru dalam hal-hal teknis, misalnya dalam proses pendaftaran, dan juga untuk mempertajam materi-materi sesuai dengan kisi-kisi yang mungkin dalam seleksi tahun-tahun kemarin itu muncul di dalam soal-soal yang ada dalam seleksi itu. Dan mengakhiri informasi ini teman-teman sekalian, suratnya tentu nanti akan sampai di teman-teman melalui kepala sekolah masing-masing. Kiranya informasi ini bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita tetap saling membangun komunikasi secara etis, dan kami sebagai pengurus dalam hal ini secara lembaga tentu juga akan membangun komunikasi-komunikasi yang etis dengan lembaga pemerintahan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru berkaitan dengan tahapan-tahapan seperti ini, salah satunya seleksi P3K. Salam hormat untukmu semua di mana saja berada. Kiranya kita tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan nanti di tahapan seleksi P3K ini pun tentu teman-teman harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Kiranya ini kesempatan yang baik dan kita bisa memanfaatkannya dengan baik, memberi hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan. Selamat malam.